Selo Pamioro itu ngopeni watu. Jadi banyak batu-batu sehingga batu-batu itu akan menjadi sebuah nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kritik itu juga sangat diperlukan ya Kak ya Berlin ya? Memang sangat diperlukan Mas, karena memang seperti itu. Selo Pamioro ke depan mudah-mudahan akan lebih bagus lagi dan bisa menambah kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Selo Pamioro yang jumlah penduduknya sangat luar biasa banyaknya. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Welcome to Selo Pamioro on Podcast. Yen Selo, yuk ngobrol. Kali ini bersama saya Mr. Topik yang akan membahas topik-topik terkini, topik-topik yang sedang hangat di sekitar kita bersama bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Tapi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kak siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Berliana Rifka Anissa akan membersamai Mas Taufik untuk podcast kali ini. Oh, keren-keren. Oke, ini podcast kali ini tentang apa ini Mas Taufik? Oke, Kak Berliana, untuk podcast kali ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sangat istimewa, oke. Beliau adalah orang nomor 1 di Selo Pamioro alias Bapak Lurah Dr. Andres Sugeng. Nah, Sugeng rawuh wonten ing podcast Selo Pamioro Pak Sugeng. Sugeng rawuh dan selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini nampaknya sangat ceria sekali ini. Oke, sangat ceria Mbak Berlin ya. Ceria. Karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tidak semua orang bisa mengundang. Jadi kita ceria banget ya Mbak Berlin. Ceria sekali pastinya. Oke Pak Lurah, ini ada sedikit-sedikit pertanyaan dari kami ya Pak Lurah ya. Kami ingin mengulik tentang Selo Pamioro ini Pak Lurah. Pak Lurah ngapunten, untuk situasi di Selo Pamioro itu sendiri seperti apa sih Pak? Untuk wilayah, untuk kondisi kependudukannya atau yang lainnya. Di Selo Pamioro itu seperti apa Pak Lurah? Baik ya, untuk Selo Pamioro ini merupakan bagian dari Kapanewon Imogiri yang terletak di paling selatan. Kemudian kami mempunyai 18 pedukuhan, 112 RT, daerahnya bergunung-gunung, berbukit-bukit. Kemudian sebelah barat itu dibatasi dengan Kaluran Selo Harjo, sebelah utara itu Kaluran Sri Harjo, kemudian sebelah timur itu Banyu Soco, kemudian yang atas-atas perbatasan dengan Gunung Kidul yaitu Kapanewon Panggang dan Purwosari. Nah, kemudian Selo Pamioro ini jumlah penduduknya ada 15.900, jumlah kakaknya 4.700. Kemudian wilayah keseluruhan Selo Pamioro ini ada 2.275 hektar. Dan wilayahnya bergunung-gunung, berbukit-bukit. Tapi dari situlah warga Selo Pamioro untuk mencari nafkah di bidang pertanian. Kemudian juga Selo itu batu ya, Pamioro itu ngopeni. Jadi pada dasarnya dulu para pemimpin-pemimpin Kaluran pada waktu itu kan Selo Pamioro itu ngopeni watu. Jadi banyak batu-batu sehingga batu-batu itu akan menjadi sebuah nilai ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan sampai sekarang batu-batu di Selo Pamioro ini merupakan ada yang batu purbakala seperti di Lemah Rubuh. Kemudian juga Selo Pamioro ini merupakan tempat yang terpenting bagi sektor pertanian di Kapanewon Imogiri. Wow. Nah, ini sebagian dari Selo Pamioro. Lengkap sekali ya Kak Berlin ya. Lengkap sekali dengan luasnya wilayah, kemudian kepadatan penduduk juga sangat banyak. Kemudian ternyata ini nggak salah ya Mbak Berlin ya, kita mengundang langsung dari pusatnya. Udah ada sedikit pencerahan tentang Selo Pamioro. Ternyata luasnya luas, terus penduduknya juga banyak dan lain sebagainya ya Berlin ya.
Iya benar sekali Mas Taufik. Kemudian kita tentu di Selo Pamioro ini pasti dengan kekayaan yang seperti itu tadi kita patut mensyukuri ya karena kita juga di Selo Pamioro, kita asli Selo Pamioro dengan kekayaan yang seperti itu tentu saja kita merasa sangat bangga dan bersyukur gitu sekali ya Mbak Berlin ya. Ini Pak Nura, sedikit karena ini tadi kan wilayah dan sebagainya itu seperti itu ya Pak ya ternyata. Nah ini Pak, di bidang pemberdayaan masyarakat, untuk program apa aja yang menurut Bapak paling berdampak signifikan dengan banyaknya wilayah tadi di Selo Pamioro itu Pak? Baik ya, jadi untuk pemberdayaan masyarakat ini kan banyak sekali macamnya. Yang pertama misalnya pemberdayaan di bidang seni dan budaya. Seni dan budaya ini alhamdulillah Selo Pamioro sudah menjadi kelurahan budaya. Wow. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rintisan kelurahan budaya, kemudian menjadi kelurahan budaya. Yang ketiga itu kelurahan menuju mandiri budaya atau rintisan mandiri budaya. Kemudian tataran yang paling tinggi adalah desa mandiri budaya. Itu merupakan tataran yang tertinggi. Dan ini sudah mendapatkan seperti bantuan-bantuan atau dana dari Kundo Kabudayaan dalam rangka untuk mensemarakkan di Selo Pamioro itu di bidang seni dan budaya. Yang kedua, bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu tentu saja banyak variabel atau variatif dalam hal mengelola kemakmuran di Selo Pamioro. Misalnya Selo Pamioro itu ada petani, ada pedagang, sedikit yang menjadi pegawai pemerintah, kemudian ada juga yang kerja-kerja di bidang pembangunan dan sebagainya. Ini bidang ekonomi. Kemudian ada juga pemberdayaan di bidang pertanian, seperti di Selo Pamioro itu ada Gapotan. Gapotan itu gabungan kelompok tani sekalurahan Selo Pamioro. Yang ini terdiri dari bagian kelompok-kelompok tani yang ada di 18 pedukuhan. Tergabung dalam suatu kelompok namanya Gapotan. Kalau di Selo Pamioro namanya Gapotan Patri. Ada juga yang KWT ya, KWT itu kelompok wanita tani. Misalnya di Silok 2, ini sudah sangat maju dan sudah rutin untuk mengadakan pertemuan per bulannya ya. Sehingga dalam hal ini nanti untuk ketahanan pangan di Selo Pamioro akan lebih baik karena ditangani dari orang-orang yang sudah mempunyai misi dan visi yang jelas di bidang pertanian. Kemudian pemberdayaan yang lain misalnya ada pemuda. Nah pemuda di Selo Pamioro itu sangat heterogen dan cerdas-cerdas ya. Kalau dulu di Selo Pamioro ini yang lulus sarjana itu masih sedikit. Tapi alhamdulillah di era tahun 2015 ke atas, ini sudah banyak sekali yang lulus sarjana ya, S1. Bahkan S2 juga sudah banyak. Nah dengan adanya orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, otomatis nanti bisa ikut memajukan di Selo Pamioro yang lebih baik lagi. Itu pemudanya ya. Kemudian di bidang olahraga juga, ini ada pemberdayaan seperti ada kelompok-kelompok voli, ada kelompok-kelompok olahraga yang lainnya. Dalam hal ini, monggo sebagai Karang Taruna, sebagai pemuda-pemudi yang ada di Selo Pamioro, untuk tahun 2025 nanti lebih digiatkan, lebih disemarakkan dengan adanya olahraga yang ada di Selo Pamioro. Kemudian pemberdayaan yang lain seperti pemberdayaan politik, ini adalah melek terhadap politik ya, karena politik ini adalah merupakan strategi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pemberdayaan PKK, jelas sudah kita ketahui bersama. Kemudian pemberdayaan Karang Taruna. Nah Karang Taruna itu di Selo Pamioro juga luar biasa.
ketika ada event-event tertentu, ini para Karang Taruna merupakan cocok ngajurit seperti ada takbir keliling ya. Pada tahun 2023 kemarin, ini sangat semarak dan sangat luar biasa. Ada semacam takbir keliling yang ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Ini merupakan motivasi yang sangat bagus di bidang keagamaan. Nah, kemudian pemberdayaan yang lain seperti UMKM, ada Desa Prima ya. Desa Prima itu perempuan mandiri yang kemarin mungkin sudah ada wawancara yang dipimpin oleh Bu dari Nogosari. Tahu kan namanya? Ya, Bu Fitri ya Pak. Ya, namanya Bu Fitri. Ini memimpin adanya Desa Prima. Kemudian ada Desa Budaya. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa Selo Pameoro itu sudah menjadi desa budaya, sehingga di sini kita sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas, ada pengurusnya ya, baik itu ketua, sekretaris, bendara, dan juga termasuk anggota di Kelurahan Budaya. Kalau dulu boleh namanya desa budaya nggak apa-apa, tapi karena DIY ini merupakan hal yang khusus, maka namanya ya Kelurahan Budaya. Sama kalau secara nasional ya Kelurahan itu desa ya, tapi khusus daerah istimewa Yogyakarta itu kelurahan. Seperti kecamatan itu di Jogja kan namanya Kapanewon. Kemudian orang-orang yang di dalamnya, misalnya di pemerintahan, ada Danarto. Danarto itu bagian keuangan. Kemudian ada Jogoboyo, itu bagian pemerintahan. Kemudian ada Tata Laksana, kemudian ada Pangripto, kemudian bagian pembangunan itu namanya Ulu-Ulu. Secara nasional lurah itu namanya kepala desa, tapi di Jogja ini sebutannya adalah lurah. Nah, ini khusus daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kalau kita bicara tentang pemberdayaan, terutama banyak sekali di Selo Pameoro ini UMKM atau produk-produk lokal yang tentu saja bisa menopang kehidupan sehari-hari. Misalnya ada di Nawungan, ini adalah moka ya, terbuat dari singkong itu. Ada juga keripik, ada juga menggleng, ada juga bayam Brazil. Kemudian produk-produk makanan lokal masih banyak di Selo Pameoro. Nah, ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang tentu saja akan menambah kemakmuran di tingkat keluarga. Nah, syukur nanti bisa dikembangkan menjadi UMKM tingkat pedukuhan dan juga tingkat kelurahan. Sehingga nanti kemakmuran di Selo Pameoro itu akan merata. Oke. Cukup jelas banget ini Mbak Berlinia. Sudah sangat komplit sepertinya Mas Ew. Tapi ya kita di sisi lain juga harus melihat dari berbagai segi. Kemudian apa itu kekurangannya nanti yang ada di Selo Pameoro. Tapi yang dijelaskan oleh Pak Lurah tadi udah gamblang, udah jelas. Mungkin udah dari pemirsa, dari sobat Selo Pameoro on podcast sendiri udah sedikit memahami ya tentang Selo Pameoro itu ternyata seperti ini. Nah, mungkin gini Pak Lurah. Tadi kan banyak sekali untuk program-programnya ya Pak Lurah ya. Ada nggak Pak tantangan khusus dalam menjalankan program atau kendala yang Pak Lurah alami? Entah itu anggaran tentang anggaran, koordinasi, atau pelayanan dari masyarakat. Baik, jadi memang untuk APBK Kelurahan Selo Pameoro ini kan harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Baik itu tentang dana desa, kemudian ada ADD, kemudian ada dana keistimewaan, ada dana aspirasi dari para DPR, ada dana-dana yang sifatnya temporer. Nah, tentu saja beberapa kendala yang tentu saja kita alami, ini adalah sedikit demi sedikit kita pangkas, kita clearkan, sehingga pemerintahan Selo Pameoro ini akan berjalan dengan baik. Kendala-kendalanya kadang-kadang masyarakat itu butuhnya ini, nah berdasarkan aturan undang-undang ternyata
untuk anggaran itu tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini ada sedikit kendala, tapi itu sebuah kewajaran karena memang kita harus berdasarkan regulasi yang ada atau aturan-aturan yang berlaku. Oh, berarti gini ya Mbak ya. Semua apa yang diinginkan oleh masyarakat itu tetap harus mengikuti regulasi kayak gitu ya Kak Berlin ya. Benar sekali, karena regulasinya juga peruntukannya itu berbeda dengan keinginan masyarakat A, kemudian regulasinya juga diperuntukannya beda, itu jadi menuai beberapa kritik ya Pak. Iya betul, karena Berlian ini juga staf di Kelurahan Selo Pamioro sehingga sudah tahu tentang luar dalamnya Kelurahan Selo Pamioro seperti apa. Sehingga dalam hal ini tentu saja Selo Pamioro ke depan mudah-mudahan akan lebih bagus lagi dan bisa menambah kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga Selo Pamioro yang jumlah penduduknya sangat luar biasa banyaknya. Oke. Udah ada sedikit penerangan. Oke. Kami bertanya kepada Bapak, gimana sih Pak kita menghadapi kritik dari masyarakat, misalnya kalau terkait dengan kebijakan yang kurang tepat menurut masyarakat atau ketidakpuasan masyarakat itu seperti apa Pak? Baik, kritik dari masyarakat ini adalah sangat penting sekali, sehingga dalam hal ini harus kita perhatikan, kemudian kita catat, kemudian kita realisasikan. Kalau toh memang itu kritik-kritik yang membangun, tentu saja adalah untuk perbaikan Kelurahan Selo Pamioro. Nah ini kalau misalnya bantuan-bantuan infrastruktur misalnya, nah ini bisa juga diakses dengan menggunakan proposal-proposal yang sudah jelas alamatnya harus ditujukan kemana. Kritik dan saran memang sangat luar biasa dan semuanya guyub rukun dalam hal memberikan kritik yang membangun. Untuk itu, atas nama pemerintah Kelurahan Selo Pamioro mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari warga Selo Pamioro yang kritiknya sangat membangun demi kelancaran pemerintahan maupun kesejahteraan warga Selo Pamioro. Oh, berarti ini juga ya kritik itu juga sangat diperlukan ya Kak ya Berlin ya. Memang sangat diperlukan Mas, karena ya memang seperti itu. Sama ini Pak Lurah, tantangan ada nggak Pak? Tantangan khusus yang dialami dalam menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat di Selo Pamioro ini Pak? Selo Pamioro itu masih kemiskinannya tinggi di Kabupaten Bantul. Antara data dengan kenyataan di masyarakat itu mudah-mudahan berbeda ya. Karena Selo Pamioro itu masih merupakan data tertinggi di bidang DTKS, tingkat kemiskinan. Tapi kalau kita lihat di Selo Pamioro, alhamdulillah dalam kurun waktu 5 tahun ini perkembangan ekonomi ini cukup luar biasa. Yang dulunya miskin sekarang sudah bisa hidup layak, bahkan sudah menjadi kelas menengah. Kemudian juga punya ide-ide yang kreatif. Misalnya ada yang dagang, petani juga petani bentil. Artinya petani bentil itu ya petani yang setiti. Kemudian juga nek bakul gitu, bakul yang hemat dan mempunyai semacam agenda ke depan, kehidupan dan kemakmuran itu lebih bagus lagi. Sehingga dalam hal ini untuk kemiskinan alhamdulillah pelan-pelan kita bisa menurunkan. Kemudian stunting di Selo Pamioro ini juga sudah mulai menurun. Kemudian juga termasuk ibu-ibu hamil ini juga sudah kita openi, kita beri semacam sembako atau gizi biar anaknya nanti tidak stunting. Karena dalam 1000 HPK ini adalah sangat penting ya. Mulai dari hamil pertama, kemudian melahirkan, kemudian anaknya sehat atau tidaknya ini selalu kita pantau. Sehingga nanti akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa sesuai yang dicanangkan di 2045 adalah Indonesia menuju ke
generasi emas gitu. Wow, ini luar biasa sekali Mbak luar Berlin. biasa sekali. Karena apa? Udah disiapkan dari kecil, ya kan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Ya, memang dan itu memang kebijakan dan program baru dari Bapak Presiden kita ya tentunya Bapak Prabowo. Jadi ya memang sangat baik sekali untuk membangun generasi emas di masa yang akan datang. Oh iya, keren sekali. Tapi yang penting ya Pak ya, ini terusnya. Bagaimana sih Pak untuk memastikan kebijakan dari kelurahan atau dari pemerintah pusat itu yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dari masyarakat, jadi bukan kepentingan politik atau kepentingan tertentu. Itu sudah ada aturannya tersendiri. Misalnya kan ada dana desa. Dana desa itu juklaknya atau aturan-aturan itu sudah ada dari pemerintah pusat yang misalnya kita mendapatkan dana desa sekaligus plus penggunaannya. Sehingga nanti dalam pemerintahan di tingkat kelurahan tidak akan salah dalam menggunakan atau merealisasikan adanya anggaran-anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini ada korelasi antara kebutuhan masyarakat, misalnya BLT ya. BLT diberikan kan bagi orang-orang yang mempunyai dampak seperti dari keluarga miskin, kemudian dari keluarga yang sakit, kemudian juga mungkin orang jompo, lansia dan sebagainya. Ini diprioritaskan dalam pemberian bantuan langsung tunai. Itu per bulannya 300.000 dan ini pun daftar nama-namanya harus dimuskalkan dulu, musyawarah kelurahan, siapa-siapa yang akan mendapatkan. Karena itu dana desa yang harus kita berikan dan sesuai dengan hak si penerima gitu. Oke. Sangat wow sekali ini Kelurahan Selo Pamioro dalam menghimpun masukan-masukan dari masyarakat ya Pak tentunya, kemudian pendapat, kemudian saran dari kebijakan, kemudian dimuskalkan terlebih dahulu ya Pak Ibrahim. Ya, biar kita itu ada kesepakatan antara pemerintah kelurahan dengan Bamuskal. Oh, dari kolaborasinya nyala Ya. gitu. Dia ada keseimbangan sehingga kalau kita muskalkan itu otomatis kita dalam pelaksanaan anggaran itu akan lebih baik dan lebih rinci dan kita sepakati bersama antara pemerintah dengan Bamuskal. Bagus sekali, sangat partisipatif ya. Iya. Kemudian Bapak, apakah pernah terjadi seperti ketidaksesuaian pengelolaan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat? Kemudian bagaimana Bapak menangani hal tersebut, Pak? Untuk anggaran tadi sudah sedikit saya singgung, ada dana desa, ada ADD, ada anggaran dari Dinas Kundo Kabudayaan, ada aspirasi, dan juga ada anggaran dari dinas-dinas. Nah, tentu saja dalam hal ini kita harus berdasarkan aturan yang berlaku dan kita tidak mengalami kesulitan dalam hal untuk melaksanakan anggaran yang sudah diberikan pemerintah kepada kelurahan. Alhamdulillah lancar dan di Selo Pamioro ini tentu saja merupakan wilayah yang paling besar di Kapanewon Imogiri. Ini anggaran-anggaran juga besar karena juga jumlah pendukungannya besar, jumlah penduduknya juga besar. Sehingga ini pemerintah juga menyesuaikan pemberian itu kepada kelurahan berdasarkan ruang lingkup yang ada. Dan alhamdulillah Selo Pamioro ini dari Pak Care, Pak Kaur Kasih, dan staf ini sangat luar biasa dalam hal untuk melaksanakan anggaran-anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, ini kan. Nah, ini ya untuk sobat Selo Pamioro, itu berarti udah sedikit jelas ya ini pemaparan dari Pak Lurah. Ternyata seperti ini dinamikanya di Kelurahan Selo Pamioro ini. Selo Pamioro itu sendiri. Sama ini Pak, ini agak sedikit gayang kayak Pak. Bagaimana sih Pak anggapan bahwa ada beberapa
kepala desa atau lurah yang sibuk dengan urusan administratif atau kurang dekat dengan masyarakat. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan dari Pak Lurah sendiri? Yang namanya lurah itu adalah satu sebagai koordinasi dari Kaorkasi dan juga sistem yang ada di Kalurahan. Kemudian juga yang kedua, tugas dari lurah ini adalah memang untuk memajukan, mensejahterakan warga masyarakat. Termasuk juga tugas-tugas administratif. Sehingga dalam hal ini, kalau kita ke masyarakat, ya kita harus sering-sering silaturahim. Kita harus sering ngobrol ya. Ini tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ketika kita di cakro-cakro atau di pos-pos ronda, kita ngobrol aja. Ketika ada perlu, ada undangan, kita datang. Sehingga dalam hal ini antara pemerintah dengan warga masyarakat bisa rukun, bisa menyatu sehingga tidak sungkan-sungkan untuk saling berkomunikasi demi warga Selo Pamioro. Oh, sedikit jelas lagi ya Pak ya. Ya, kebetulan ini juga Bapak Kak? Dr. Andes Sugeng ini juga sangat aktif di beberapa kegiatan juga nih Pak. Seperti kalau ketika ada orang meninggal, Bapak Dr. Andes Sugeng ini sangat sigap untuk datang untuk bersilaturahmi, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kalau saya lihat itu Bapak Lurah ini selalu ada gitu Mas, di masyarakat itu selalu ada. Oh, jadi itu udah menjawab sedikit kritik-kritik Ya, gitu ya. benar sekali. Oke, berarti ini ya udah ada sedikit jawaban dari kelurahan ya. Jadi biar masyarakat itu juga gak tanya-tanya sebenarnya seperti apa toh di kelurahan ini. Ternyata kan udah penjelasannya udah sedikit panjang banget ini tadi ya Kak Berlin ya. Sangat panjang sekali juga. Kemudian Bapak terkait dengan inovasi-inovasi pada saat ini dari kemajuan teknologi, kemudian para remajanya di Kelurahan Selo Pamioro sendiri bagaimana ya Pak? Untuk bidang IT, di bidang teknologi ini sekarang sangat luar biasa ya. Karena di Selo Pamioro ini untuk masalah internet, ini juga sudah cukup lumayan dibanding 5 tahun yang lalu. Misalnya Simpati ini sudah bisa diakses di berbagai wilayah yang ada di Kelurahan Selo Pamioro. Mungkin kalau yang selain Simpati masih ada beberapa yang sinyalnya tidak bagus atau ngebleng ya. Tapi alhamdulillah di bidang IT di Selo Pamioro dari Kaorkasi dan staf ini sudah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, kemudian menyesuaikan beberapa aplikasi yang harus kita akses, dan alhamdulillah untuk IT Selo Pamioro ini lancar sesuai dengan perkembangan zaman. Kami memang merencanakan mempunyai ruangan khusus di bidang IT sehingga teknologi-teknologi mutakhir dan juga adanya hal-hal yang baru bisa kita akses sehingga yang penting-penting bisa kita dokumentasi, bisa kita simpan, kita mempunyai ruangan khusus untuk mengadakan semacam IT di Selo Pamioro. Jadi rencana kami ada ruangan-ruangan khusus di bidang IT dan juga kami akan merekrut tenaga ahli di bidang IT sehingga kita tidak akan ketinggalan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah kelurahan, dari kabupaten, dari DIY maupun dari pusat, sehingga kita selalu bisa beradaptasi dan menggunakan IT dengan sebaik-baiknya. Oke. IT, AI itu sangat untuk saat ini tuh sangat harus bisa menguasai ya sebagai generasi muda juga. Betul sekali. Jadi terus gini Pak, setelah itu ada Pak pandangan ke depannya untuk Selo Pamioro itu seperti apa Pak? 10 tahun yang akan datang atau berapa tahun untuk generasi emas kita itu, pandangan Bapak tentang Selo Pamioro seperti apa Pak? Selo Pamioro dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang. Kalau yang pertama,
seni budaya alhamdulillah Selo Pamioro ini luar biasa ya untuk Selo Pamioro ini. Seperti ada jadilan, ada gejok lesung, ada empraan, ada hadroh, ada wayang kulit, ada wayang orang, ada ketoprak, ada merti dusun. Nah otomatis dengan adanya seni dan budaya ini yang selalu dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kundo Kabudayan, itu nanti akan landing sesuai dengan harkat dan martabat dari cita, rasa, dan karsa. Selo Pamioro untuk seni budaya itu pokoknya sangat luar biasa ya. Dari generasi yang muda-muda sampai yang tua-tua itu sampai sekarang sangat giat sekali untuk kegiatan seni dan budaya. Kemudian di bidang wisata, alhamdulillah pada tahun ini dibangun di Bukit Dermo. Ini akan menjadi wisata alam yang nanti juga akan menjadi wisata yang terbesar di Kabupaten Bantul. Ini adalah wisata alam ya. Jadi wisata alam itu ya kondisi geografis di Selo Pamioro itu kan ada gunungnya, ada sungainya, kemudian ada tanaman-tanaman yang aneh-aneh, ada durennya, dan lain sebagainya. Sehingga Bukit Dermo yang dari Kaluran kurang lebih ada 1,5 kilo itu nanti akan menjadi wisata alam. Dan 10 tahun yang akan datang nanti akan menjadi sebuah wisata yang sangat luar biasa. Jalur strategis ya, antara Imogiri ke Panggang, nanti akan lewat Bukit Dermo. Kemudian di bidang seni sudah, wisata sudah, nah Desa Prima ini yang terdiri dari wanita-wanita, ibu-ibu muda. Tentu saja kami setiap bulan sudah mengadakan pertemuan dan kami sudah mendapatkan register ya dari dinas, sehingga dalam hal ini nanti tetap landing ke depan perwakilan dari ibu-ibu yang ada di Selo Pamioro. Kemudian desa planner, pengertian desa planner ini adalah gabungan dari beberapa karakteristik yang ada di Selo Pamioro. Contohnya ada ukir-ukiran, kemudian ada juga semacam robot ya. Di Silo itu ada robot yang terbuat dari besi, kemudian juga batik. Batik ini juga di Selo Pamioro sudah ada, dan kami di tahun-tahun yang akan datang akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih baik lagi dalam hal batik ya, karena batik ini juga sangat gegap gempita, sangat luar biasa, sehingga nanti akan menambah kemakmuran bagi pembatik-pembatik yang ada di Selo Pamioro. Jadi desa planner atau kaluran planner itu maksudnya anggotanya boleh laki-laki dan wanita. Kalau desa Prima tadi kan khusus anggotanya wanita. Nah kalau desa planner itu boleh laki-laki, boleh wanita, kemudian ruang geraknya ya semacam ukir-ukiran tadi, kemudian batik, anyam-anyaman, atau terkenalnya dengan nama home industry ya, industri rumah tangga. Nah itu di bidang desa planner, desa prima, desa wisata, dan desa budaya. Kemudian ke depan untuk para petani di Selo Pamioro, di Nawungan itu ada bawang merah, yang ini juga sudah sangat terkenal di Kabupaten Bantul, seluas 120 hektar, yang nanti masih bisa dikembangkan lagi. Sehingga dalam hal ini warga Nawungan 1, Nawungan 2 dari sektor bawang merah ini menambah kemakmuran untuk penghasilan para petani. Nah ini kita kembangkan di daerah Serunggo dan Kalidadap karena untuk cuacanya atau anginnya itu cocok ya. Di bagian atas-atas kan semilir. Sehingga bawang merah ini kan membutuhkan tempat-tempat yang silir, tempat-tempat yang cukup agak dingin sehingga nanti hasilnya akan memuaskan. Kemudian ke depan untuk petani-petani ini juga kami sudah
membentuk tentang petani milenial. Maksudnya petani milenial ini adalah pemuda-pemuda yang sekarang itu supaya mempunyai jiwa petani ya. Dalam pengertian petani ini tidak harus mencangkul di sawah enggak. Tapi dia punya ide-ide atau gagasan yang sangat luar biasa. Misalnya sistem penjualannya, sistem manajemennya, kemudian menggunakan teknologi-teknologi pertanian, kemudian bagaimana cara mengatur ketika panen dan sebagainya. Sehingga petani-petani milenial ini nanti mempunyai gagasan-gagasan yang brilian, sehingga komoditas hasil pertanian di Selo Pamiroro itu nanti bisa terjual sendiri, tidak kena tengkulak-tengkulak, atau nama lainnya itu ya orang-orang yang ngesup di sana ya. Misalnya dengan sistem tebas, dengan sistem membeli per kilonya berapa dan sebagainya. Nah inilah nanti tugas dari para petani milenium di Selo Pamiroro ke depan, sehingga nanti Selo Pamiroro ikon pertanian ini akan lebih baik dan maju, karena hampir 80% Selo Pamiroro itu adalah mempunyai penghasilan dari hasil pertanian sesuai dengan kemampuan dan kebun sawah masing-masing gitu ya. Oh, jelas ya Mbak Berlin ya? Jelas sekali, dari berbagai segi bidang itu Selo Pamiroro sangat potensial seperti itu Mas Taufik. Kemudian Pak, untuk menghadapi tahun yang akan datang yaitu tahun 2025, apa sih, kami pengen tahu apa sih pembangunan apa saja yang diagendakan untuk tahun besok? Ya, jadi ada infrastruktur. Infrastruktur itu adalah bangunan-bangunan fisik yang ada di Selo Pamiroro. Misalnya untuk lapangan Lanteng atau lapangan Selo Pamiroro ini juga tahun 2025 kita anggarkan. Itu kita pinggirnya kita buat paving block, bisa untuk lari-lari atau istilahnya lapangan itu nanti akan lebih tertata dan lebih bisa difungsikan. Yang sebenarnya untuk lapangan ini kemarin mau dibuat semacam pusat kuliner atau pusat ekonomi di Selo Pamiroro. Nanti kita menunggu seperti apa di Bukit Dermo kalau sudah jadi, sehingga ada kaitannya dengan Bukit Dermo, wisata yang ada di Selo Pamiroro, juga lapangan Selo Pamiroro. Misalnya nanti kalau bis-bis akan ke Bukit Dermo, itu bisa juga diparkir di lapangan Selo Pamiroro, sehingga warga itu nanti naiknya bisa ojek atau kita punya jeep-jeep itu kita gunakan, dan itu akan menjadi tambahan bagi warga sekitar atau warga Selo Pamiroro dalam hal ke depan untuk mendapatkan lebih kesejahteraan. Satu sisi itu, kemudian di bidang pemberdayaan ini adalah sesuai dengan APBK yang ada. Di bidang pendidikan tentu saja ada PAUD, ada TK, dan ini juga mendapatkan bantuan dari PPBMP untuk lingkungan, kesehatan, pendidikan. Sehingga dalam hal ini ketiga-tiganya saling sinkronisasi, karena pendidikan usia dini juga sangat penting. Kesehatan ini adalah diurusi oleh kader-kader lewat Pak Kamituwo. Kemudian juga lingkungan, masalah sampah ya. Masalah sampah ini sangat penting sekali, sehingga di tahun 2024 ini Bantul untuk bersih sampah nanti bisa mendukung dan juga lingkungan masing-masing itu bersih dari sampah. Sehingga dalam hal ini dari dana PPBMP yang perpedukuan ada, itu dimanfaatkan untuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang lain di bidang pertanian ini adalah menggunakan teknologi-teknologi modern, menggunakan benih-benih yang sudah diberi sertifikat dari pemerintah, misalnya padi 42 atau 43, kemudian juga bibit-bibit kami diberi dari Dinas Kehutanan, diberi dari Dinas Pertanian, dan juga Lingkungan Hidup, sehingga nanti Selo Pamiroro itu ijo royo-royo dan juga ada tanaman-tanaman yang berbuah.
Kalau sekarang baru menanam kan ada tanaman yang 4 tahun itu bisa kita ambil buahnya dengan catatan memang itu dikelola atau diberi pupuk sesuai dengan anjuran dari Dinas Pertanian. Kemudian dari sisi lain infrastruktur jelas alhamdulillah Selo Pamioro yang dulu masih terisolasi ya, terisolir, sekarang dari masuk-masuk gang itu sudah ada jalan konblok seperti di pinggiran Kalioyo. Pada tahun 2021 itu masih hanya jalan setapak dari Jedes menuju Kedung Jati. Nah, tahun 2023 ini kita mendapatkan dana dari kabupaten lewat DPNKAL, kemudian juga dari para TNI sehingga menjadi TMMD, itu membuat jalan pinggir Oyo dari Jedes sampai ke Kedung Jati. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati roda 4 ya. Kalau dulu naik motor aja harus kanan kiri kakinya susah ya. Iya. Nah sekarang alhamdulillah dengan adanya pembedahan jalan itu, Selo Pamioro tidak ada desa atau pedukuhan yang terisolasi. Dengan membuka jalan itu otomatis Kedung Jati yang dulu terisolir, nah sekarang sudah menjadi seperti kelurahan atau pedukuhan yang lain seperti Nawungan, ya Nogosari, ya Jedes, mau ke sana bahkan ada wisata yang namanya Parangan. Parangan ini adalah di tengah Kalioyo menggunakan kano atau perahu itu, kemudian kita bisa mutar-mutar di sana, bisa melihat pemandangan lor gunung, kidul gunung, tengah Kalioyo. Pemandangan yang sangat luar biasa. Sangat nah ini ke depan ya, ke depan nanti mudah-mudahan itu akan menambah kemakmuran yang ada di Selo Pamioro. Oh, jadi keren banget ya Mbak Berlin ya. Keren sekali Selo Pamioro Karena nih. apa? Ke depan itu udah dipikirkan apa prioritas-prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintahan dari Selo Pamioro. Iya, benar sekali. Nah, jadi untuk sobat Selo Pamioro, mungkin ini ya bisa di apa ini? Highlight. Jadi untuk ke depan Selo Pamioro udah banyak pembangunan yang akan dilaksanakan kayak gitu. Tinggal ya, Mbak kita Berlin ya. menanti di tahun besok kita tunggu. Jadi untuk masyarakat juga bisa mendukung, bisa mensupport ya. Oke Pak, ini sama yang terakhir ini Pak. Kalau ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Bapak Lurah kepada masyarakat, monggo apa itu Pak? Pesannya banyak. Yang pertama tetap guyub rukun. Karena dengan adanya guyub rukun ini warga Selo Pamioro akan lebih terkondisi. Misalnya terjadi bencana ya. Ini saya terangkan dulu bahwa di Selo Pamioro itu ada bencana tanah longsor. Tadi saya ke Lemah Rubuh. Hari ini Pak? Hari ini dalam rangka ada tanah longsor yang membawa gerombolan bambu-bambu itu sehingga mampeti saluran air yang lewat. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah dikondisikan. Itu tanah longsor. Kemudian ada juga banjir ya. Tahun 2017 Kalioyo itu dari Kaluran ini hampir 1,5 kilo ya. Di belakang sana sudah Kalioyo. Nah tahun 2017 terjadi banjir, sehingga merupakan apa ya? Merupakan termasuk Selo Pamioro adalah kena banjir juga. Selo Pamioro, Sriharjo, Karangtengah. Kalau bawah-bawah sana ya termasuk pertempuran antara Sungai Oyo dan Sungai Opak. Itu di daerah Putat sana. Kemudian dari sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan itu, kebakaran ya. Kebakaran ini juga ada. Kemarin di Putat, kemudian di Lanteng, di Lemah Rubuh, di Nogosari ini ada kebakaran. Pak, itu kebakaran hutan atau kebakaran rumah? Ya kebakaran hutan ya, karena hutan. kemarin kan kalau musim kering ya, kalau musim kering kebakaran, kalau musim hujan tanah longsor, kali banjir, kemudian masih ada juga watu-watu yang gelundung ya. Nah watu yang gelundung ini juga kadang-kadang membahayakan, tapi kan warga Selo Pamioro sendiri sudah akrab dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing.
Sehingga itu tidak perlu khawatir, hanya kita memang perlu waspada kalau musimnya musim penghujan yang semacam ini. Jadi kalau musim kemarau itu adalah ada kebakaran hutan, musim penghujan ada tanah longsor, ada banjir, ada watu gelundung. Kemudian juga ada beberapa saluran-saluran air yang mampet, sehingga dalam hal ini alhamdulillah dari Pak RT kita itu sudah sangat luar biasa. Ketika ada hal yang semacam itu langsung dikondisikan, dibersihkan bareng-bareng. Maka kembali ke guyub rukun nanti semuanya akan bisa terpecahkan dengan baik. Oh jadi gitu ya Pak Berlin ya. Kolaborasi antara pemerintah Selo Pameoro dengan perangkat paling bawah pun udah terkoordinasi dengan baik gitu ya Mbak Berlin ya? Ya memang stakeholder di Kelurahan Selo Pameoro ini sudah terjalin dengan rapi, kemudian juga terjalin dengan komunikasinya juga sudah baik, antara warganya juga sudah connect, akhirnya ya itu guyub rukun gitu. Guyub rukun gotong royongnya gitu tadi ya. Mungkin itu ya pemirsa, teman-teman dari Sobat Selo Pameoro on Podcast. Kita wawancara atau kita ngobrol barengan dengan Pak Lurah udah begitu jelas. Ternyata Selo Pameoro itu seperti ini. Jadi untuk semua teman-teman atau Sobat Podcast, jangan takut untuk ke Selo Pameoro ya. Udah gamblang dari Pak Lurahnya langsung dijelaskan dari A sampai Z. Udah jelas banget ya kan Berlin ya? Sudah sangat lengkap sekali. Oke. Jadi itu ya tadi udah closing statement dari Pak Lurah juga. Dan untuk kali ini mungkin ada tambahan lagi Mbak Berlin? Kesimpulan pada kali ini? Oh ya, tambahnya ada dari saya. Oh iya dari Pak Lurah. Sekarang musimnya musim penghujan. Dan di sini kan tentu saja di Selo Pameoro itu banyak sekali seperti pohon-pohon kecil. Kemudian juga adanya air-air yang menggenang. Ini monggo dijaga wilayahnya masing-masing supaya tidak terkena demam berdarah. Oh iya. Karena kan musim-musim menetasnya nyamuk-nyamuk pada musim yang sekarang ini. Untuk itu dijaga lingkungannya masing-masing ya. Dikondisikan ada air yang tergenang di seperti tempat-tempat tertentu, pot-pot mungkin, bisa juga ada semacam tong-tong sampah yang tidak terpakai dan kena air. Nah itu ditumpahkan sehingga tidak menjadi sarang nyamuk sehingga nanti akan menimbulkan demam berdarah. Yang pertama itu, kemudian yang keduanya Selo Pameoro terdiri dari daerahnya berbukit-bukit dan bergunung-gunung, juga perlu hati-hati jalannya licin. Nah ini jangan sampai nanti terjatuh karena licin ya. Karena kalau konblok itu sudah lumutan dan kena air ini biasanya naik motor itu kan licin loh. Nah licin sehingga nanti jangan sampai terjadi kecelakaan karena adanya licin di musim hujan ini. Karena ada beberapa untuk masuk di ganggang Selo Pameoro itu kan ada yang naik, ada yang turun, ada yang landai. Ini monggo silahkan untuk berhati-hati di musim penghujan ini. Dan juga yang ketiga, mudah-mudahan hasil panen padi di Selo Pameoro untuk tahun ini bisa menunjang adanya ketahanan pangan. Semoga nanti hasilnya melimpah ruah. Nah itu pesan kami. Oke, jadi itu ya tadi tambahan atau himbauan dari Pak Lurah untuk tetap waspada dan juga untuk mempersiapkan panennya ya Kak ya. Oke Sobat Selo Pameoro Podcast. Untuk kali ini mungkin itu cukup itu dulu ya. Besok kalau ada yang hangat-hangatnya di Selo Pameoro, kami akan undang Pak Lurah lagi. Dan jangan lupa ya, tetap stay di sini karena kedepannya akan banyak bintang tamu yang kita hadirkan ya Kak Berlin. Ya tentunya yang menarik dan spesial. Oke, mungkin tetap itu aja. Tetap di stay di sini ya di Selo Pameoro on Podcast. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, and comment. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.